Oke, mari kita mulai. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikir, ada satu hal yang entah kita sadar atau enggak, ngatur hidup kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Yap, bener banget, uang. Kita mau sekolah, butuh uang. Mau makan enak, butuh uang. Bahkan kebanyakan dari kita kan rela nuker waktu, tenaga, sampai kesehatan, cuma buat ngejar sesuatu yang namanya uang. Tapi yang aneh tuh ini, gimana ceritanya sesuatu yang sebenarnya kita sendiri yang ciptain, malah jadi berbalik ngendaliin hidup kita? Kok bisa kita sampai di titik ini, di mana uang rasanya jadi segalanya? Ingat ya, uang itu bukan kayak oksigen atau air. Uang itu, ya, fiksi. Cuma cerita buatan manusia yang entah kenapa kita semua setuju buat percaya. Coba deh kasih selembar uang ke nenek moyang atau ke alien. Pasti mereka bingung. Buat mereka itu nggak ada artinya sama sekali. Nah, untuk benar-benar paham paradoks ini, kita harus mundur jauh banget ke belakang, ke masa revolusi besar pertama manusia, yaitu revolusi pertanian. Gini, sebelum ada pertanian, manusia cuma bisa cari makan buat hari itu aja. Cukup. Tapi pertanian ngubah semuanya. Tiba-tiba kita punya makanan berlebih, surplus. Keren kan? Tapi ini juga nimbulin masalah baru. Siapa yang ngurusin kelebihan makanan ini? Nah, dari sinilah muncul para pengelola lumbung. Mereka nggak ikut bertani, tapi mereka yang pegang kendali atas persediaan makanan. Dan karena mereka ngontrol makanan, ya mereka mulai ngontrol orang-orang. Inilah cikal bakal penguasa dan pemuka agama pertama. Dan dari kebutuhan buat nyatet semua itu, lahirlah tulisan dan juga uang. Sekarang, ayo kita bongkar satu mitos terbesar tentang asal-usul uang. Kita kan sering diajarin kalau uang itu muncul karena sistem barter ribet. Saya punya ayam, kamu punya gandum, gimana cara nukernya, gitu kan. Tapi bukti dari lempengan tanah liat kuno nunjukin cerita yang beda banget. Uang itu bukan lahir dari perdagangan, tapi dari pajak. Para penguasa minta upeti, terus pas ada rakyat yang nggak bisa bayar, penguasa ini nyiptain cara buat ngelacaknya, sistem utang. Di lempengan-lempengan itu, para arkeolog nemuin kata shekel. Ini bukan koin loh ya, tapi semacam unit hitung virtual. Fungsinya cuma satu, nyatet utang ke penguasa. Dan karena penguasa yang bikin aturan, ya mau nggak mau semua orang harus nerima nilainya buat bayar pajak. Inilah bentuk paling awal dari uang, yang lahir dari kekuasaan, bukan dari pasar bebas. Oke, dari sini konsep uang terus berevolusi. Sekarang, ayo kita lompat ribuan tahun ke depan, ke Eropa di abad pertengahan. Di sini nih, hubungan antara kuasa, tanah, dan manusia jadi makin rumit. Biar gampang, kita pakai analogi pohon apel ya. Bayangin kamu punya pohon apel. Di sistem feodalisme, tiba-tiba datang seorang bangsawan yang ngeklaim tanah tempat pohon apelmu tumbuh. Kamu boleh kok tetap tinggal di sana. Tapi ada syaratnya. Kamu harus serahin sebagian besar hasil panen apelmu ke bangsawan itu. Kalau nolak, ya siap-siap aja diusir. Sistemnya lalu berevolusi lagi jadi merkantilisme. Sekarang, bayangin, rajanya nggak cuma ngambilin apel, tapi ngasih hak monopoli perdagangan apel ke satu perusahaan gede. Nah, perusahaan ini yang pastinya didukung sama tentara kerajaan, keliling dunia nyari sumber daya baru. Seringnya sih pakai kekerasan. Tujuannya cuma satu, numpuk kekayaan sebanyak-banyaknya buat negara, dan tentunya buat sang raja. Pergeseran fokus ke keuntungan maksimal ini benar-benar memicu perubahan besar. Di Inggris, para tuan tanah sadar kalau beternak domba itu jauh lebih untung daripada nyewain lahan ke petani. Akhirnya, para petani diusir. Ini nyiptain gelombang orang-orang yang nggak punya tanah dan nggak punya kerjaan. Mereka inilah yang akhirnya pindah ke kota, jadi tenaga kerja murah yang siap ngegerakin mesin-mesin di era revolusi industri. Nah, revolusi industri ini melahirkan dua ide besar yang saling bertabrakan. Di satu sisi ada Adam Smith dengan ide pasar bebasnya. Dia bilang, biarin aja semua orang ngejar untungnya masing-masing. Nanti tangan tak terlihat bakal ngatur semuanya biar jadi baik buat semua. Tapi di sisi lain ada Karl Marx yang lihatnya beda banget. Menurut dia, ini tuh eksploitasi. Para pekerja yang nyiptain semua kekayaan, tapi sebagian besar hasilnya diambil sama pemilik pabrik. Solusi Marx, rebut alat-alat produksi itu dan kelola bareng-bareng. Kita balik lagi ke analogi pohon apel. Dalam sistem komunisme, semua pohon apel jadi milik negara. Negara yang ngumpulin semua apelnya, terus ngebagiin secara merata ke semua orang. Kedengarannya ideal banget kan? Tapi praktiknya, kayak di Uni Soviet, malah jadi mimpi buruk. Yang ada malah para petinggi partai yang jadi penguasa baru, numpuk kekuasaan buat diri mereka sendiri. Oke, jadi sistem mana nih yang akhirnya mendominasi dunia sekarang? Jawabannya jelas banget, kapitalisme. Dan buat ngertiin cara kerjanya, kita butuh analogi baru. Bayangin ekonomi modern kita itu kayak mesin raksasa.
Biar mesin ini jalan terus, uang di dalamnya harus muter terus. Simpelnya gini, setiap kali kamu belanja, uangmu jadi pendapatan orang lain. Terus orang itu belanja lagi, uangnya pindah lagi ke orang lain, dan gitu aja terus. Terus, apa dong yang bikin mesin ini nggak cuma muter, tapi juga bisa tumbuh makin gede dan makin cepat? Jawabannya, utang. Atau yang kerennya disebut kredit. Kredit itu cara kita ngebakar uang yang sebenarnya belum kita punya. Jadi kayak nyuntikin bahan bakar ekstra, biar mesinnya bisa lari lebih kencang lagi. Tapi, mesin ini punya masalah yang serius. Dia itu haus banget sama pertumbuhan yang nggak ada hentinya. Padahal, kita hidup di planet yang sumber dayanya terbatas kan? Mesin ini cuma peduli sama apa yang bisa diukur pakai uang. Akibatnya, hal-hal penting kayak kesehatan kita, kreativitas, bahkan kelestarian bumi sering banget dianggap nggak ada nilainya. Dan setelah ratusan tahun mesin ini berjalan, inilah hasilnya. Kesenjangan jadi lebar banget. Saking lebarnya, sampai-sampai 1% orang terkaya di dunia punya lebih banyak harta daripada gabungan kekayaan 50% populasi termiskin. Bayangin. Mungkin kita udah biasa yang lihat ketimpangan ini dan nganggapnya normal. Tapi coba deh bayangin seandainya ada spesies hewan yang hobi numpuk makanan, sementara teman-teman sejenisnya kelaparan. Para ilmuwan pasti bakal garuk-garuk kepala dan bilang, ini perilaku aneh banget. Terus kenapa kita sebagai manusia nerima ini begitu aja? Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apa sistem ekonomi yang kita jalani sekarang ini emang udah yang paling benar dan satu-satunya pilihan yang kita punya? Ingat lagi deh di awal, semua sistem ini, mau itu feodalisme, kapitalisme, bahkan komunisme, itu semua bukan hukum alam. Itu semua cuma cerita yang kita ciptakan bareng-bareng. Dan karena kita yang bikin ceritanya, artinya kita juga punya kekuatan buat nulis cerita yang baru. Kita nggak harus kok terjebak sama pilihan-pilihan yang udah ada. Imajinasi kita nggak terbatas. Pertanyaannya sekarang adalah, apa kita cukup berani buat ngebayangin sesuatu yang sama sekali beda?